saya apa yang menjadi statement Pak Presiden sebelum delegasi dikirim. Pak Presiden masih bulat, masih kuat untuk bagaimana bisa terselenggara dengan catatan-catatan, maka effort PSSI untuk bisa lobby ke FIFA menurut saya belum mendapatkan dukungan kita semuanya. Ada kok banyak skenario yang bisa kita lakukan terhadap soal itu. Bola punya aturan tersendiri yang namanya law of the game. Sepak bola juga punya kedaulatan tersendiri yang mereka punya aturan-aturan sendiri dalam konteks leg sport FIFA. Ini yang harus kita pahami bersama-sama sehingga kemudian sepak bola itu sangat alergi dimasukkan unsur-unsur politik. Kenapa? Karena sepak bola jargonnya football for unity, football untuk persatuan, dan lewat Piala Dunia persatuan ini akan coba dibangun lewat sepak bola. Negara demokrasi. Yang paling penting jangan dicampur adukan. Saya sampaikan kan, jangan dicampur aduk, ada wilayah politik, ada wilayah olahraga. Namanya juga Ganjar, sampai kapanpun tak gentar. Jutaan pasang mata menyoroti kasus Piala Dunia U20 yang kini batal diselenggarakan di Indonesia. Banyak beredar asumsi dan spekulasi sebab akibat atas batalnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Berbagai persiapan selama pra-event telah dilaksanakan, mulai dari persiapan stadion yang akan dipakai hingga timnas Indonesia yang terus berlatih dengan giat guna menampilkan performa terbaik mereka dalam pagelaran turnamen sepak bola kelas dunia ini. Akan tetapi, ada kenyataan pahit yang harus kita hadapi bersama, bahwa ternyata FIFA memutuskan mencabut status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Presiden Jokowi pun mengungkapkan rasa kekecewaan dan kesedihannya atas peristiwa ini. Pemimpin mana yang tak tega melihat 11 anak muda yang tengah berjuang untuk meraih masa depannya harus menguburkan mimpinya dalam-dalam karena ternyata jalan mereka terhalang oleh keputusan FIFA. Erick Thohir, sang pemimpin tertinggi di tubuh PSSI pun telah berupaya mengambil langkah-langkah konkret agar mimpi anak-anak remaja timnas U20 Indonesia ini tidaklah sirna. Namun demikian, FIFA tetaplah berdiri pada keputusannya. Kini, Presiden Jokowi akan bertemu dengan Ketua PSSI, Erick Thohir, membahas solusi selanjutnya. Di balik peristiwa ini, terdapat nama Ganjar Pranowo yang terus diungkit-ungkit oleh sebagian netizen yang menganggap Gubernur Jawa Tengah ini turut menjadi faktor dari dibatalkannya Piala Dunia U20 di Indonesia. Hanya karena ucapannya saat ditodong oleh sejumlah jurnalis perihal timnas U20 Israel, pernyataan Ganjar Pranowo dianggap menjadi salah satu biang keladi dari kekisruhan yang terjadi. Padahal Ganjar tidaklah berkata menolak Piala Dunia U20. Dirinya hanya mengungkapkan sejatinya apa yang menjadi amanah dari Bung Karno sejak dahulu kala, merupakan komitmen yang harus dilaksanakan oleh seluruh kader Partai PDI Perjuangan sebagai penerus dari apa yang dititipkan oleh sang proklamator itu. Bahwa ucapan Ganjar Pranowo menjadi viral, itu juga karena ulah netizen itu sendiri yang terus ramai memperbincangkan hingga memperdebatkan, tanpa ada yang bisa menafsirkan secara jernih maksud dan makna kalimat dari Pak Ganjar itu sendiri. Pernyataan Ganjar Pranowo bukanlah sebuah keputusan yang mengikat. Lagi-lagi, dirinya berdiri sebagai seorang pemimpin berjiwa nasionalis yang juga memiliki nilai-nilai marhainisme yang telah tertanam pada dirinya sejak masih menjadi seorang aktivis dahulu kala. Suara setiap masyarakat adalah sama di mata konstitusi. Semua berhak mengungkapkan apa yang ia yakini. Bukankah itu cita-cita dari reformasi? Di balik pernyataannya, tidak pernah terbesit dari pikirannya untuk tidak bersimpati terhadap nasib timnas U20 Indonesia. Dukungannya tetap sama. Ia ingin persepak bolaan tanah air harus maju dan dapat bersaing. Namun begitu, ia berharap segala persiapan yang dilakukan bukanlah semata-mata hanya karena Piala Dunia. Ia justru berharap liga maupun turnamen dalam negeri juga harus bisa menjadi sorotan seluruh masyarakat Indonesia. Karena tumbuh kembangnya persepak bolaan tanah air dimulai dari dalam negeri itu sendiri. Dirinya menyebutkan bahwa kegagalan kali ini bukanlah kiamat dari persepak bolaan. Ia berkomitmen akan terus memperjuangkan majunya sepak bola tanah air. Terlebih sosok Ganjar ini memang juga erat dengan olahraga sepak bola, karena juga mengagumi salah satu klub di Eropa yakni Manchester United. Tentu saja ini sudah menjadi bukti kecil namun jelas
sikap dukungannya terhadap persepak bolaan tanah air tidak dapat dipertentangkan. Pada tahun 2021, Ganjar pernah disambut dengan meriah sewaktu ikut menonton pertandingan sepak bola di Stadion Mahachandra Uncen. Kemudian pada awal tahun 2023, Ganjar pernah menggagas turnamen antar supporter sepak bola di Jawa Tengah yang juga mendapatkan antusias dari para supporter klub sepak bola se-Jawa Tengah. Ini adalah contoh-contoh kecil yang membuktikan sikap dan keberpihakan Ganjar Pranowo terhadap kemajuan sepak bola tanah air. Bukanlah semata isapan jempol belaka. Beliau telah memberi contoh sebagai gubernur, memposisikan diri sebagai rakyat yang haus akan prestasi di cabang olahraga sepak bola. Beliau hadir untuk semua elemen masyarakat dan mendukung secara nyata, bukan sekadar retorika. Lantas, pada bagian mana seorang Ganjar dikatakan tidak berpihak pada wasit timnas U20 Indonesia? Mari berpikir secara jernih. Rekam jejak telah membuktikan kehadiran Ganjar Pranowo untuk sepak bola bukan sebuah pencitraan belaka. Beliau telah melakukannya lebih dulu.